Berlatar di sebuah dusun terpencil, film dimulai dengan memperlihatkan seorang penggali makam bernama Mang Ujang yang tampak memeriksa seonggok jenazah sebelum ia kuburkan. Setiap hari, di desa ini selalu saja ada orang yang meninggal. Itu disebabkan karena adanya sebuah wabah aneh, juga misterius. Bahkan mirisnya, Mang Ujang sendiri sudah tertular penyakit tersebut, sehingga dia pun menyadari jika usianya tak akan panjang lagi. Satu bulan kemudian, kita diperkenalkan dengan 3 orang perempuan yang merupakan petugas kesehatan. Mereka adalah Gendis, Mila, dan Puput. Juga ada seorang laki-laki bernama Mang Yusuf yang ditugaskan mengantar mereka bertiga ke desa tersebut. Tetapi sebelum berangkat, mereka harus menunggu 2 orang lagi yang akan membantu di sana. Tunggu siapa, Mang? Tak lama kemudian, 2 orang itu pun terlihat datang. Dia adalah Cecep dan satu lagi bernama Deden yang akan bertugas sebagai tukang gali kubur di dusun tersebut. Lalu, setelah saling berkenalan, mereka berenam pun mulai berangkat dengan menggunakan sebuah perahu yang di tengah perjalanan, sekedar untuk menghilangkan rasa jenuh, Deden membunyikan harmonikanya. Singkat cerita, mereka semua pun tiba di dermaga dan harus berjalan kaki lagi sekitar 3 jam dari sana. Sempat merasakan kelelahan, namun mereka tetap kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga tak terasa, sampailah mereka di tempat yang dituju, dusun yang tampak sepi, seperti tidak ada kehidupan di sana. Sebagian pada ngungsi. Mila kemudian bertanya tentang tanda silang pada pintu dan jendela yang ada di rumah warga. Kemudian Mang Yusuf pun menjelaskan jika rumah tersebut penghuninya telah kosong karena sudah meninggal semua. Dari sana, Mang Yusuf pun memperkenalkan mereka ke penduduk desa setempat dan mengantarnya menuju ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat beberapa orang yang sedang dirawat dengan fasilitas seadanya. Mereka nunggu pertolongan datang. Mang Yusuf pun menyarankan agar mereka semua tidak bersentuhan secara langsung karena wabah ini menular dan tidak pandang bulu. Setelah itu, beliau juga mengajak mereka ke ruangan lainnya, ruangan yang berisi orang-orang yang sudah maut. Dan ternyata alasan mereka belum dikebumikan itu disebabkan karena orang yang bisa memakamkannya, yakni Mang Ujang, sedang dalam keadaan sakit. Sehingga dengan terpaksa, mereka sementara harus terdampar di ruangan ini. Setelah lelah seharian, kini Mang Yusuf pun membawa mereka ke tempat yang akan dijadikan peristirahatan dan meminta agar memaklumi keadaan di sana yang seadanya. Sementara di tempat terpisah, Cecep dan Deden terpaksa harus menginap di bekas rumah Mang Ujang yang lokasinya berdekatan dengan pemakaman. Cep, tinggal Cep. Di sana, mereka kemudian menemukan sebuah buku tentang cara menguburkan jenazah. Namun hal itu mereka abaikan karena merasa telah mahir akan hal tersebut. Di sisi lain, Puput yang berada di ruangan, ia tak sengaja melihat payung berwarna hitam diletakkan terbuka di pojok ruangan. Lantas, dengan sigap Puput pun menutup payung tersebut, kemudian menyandarkannya di dinding ruangan, sebab Puput percaya jika hal itu merupakan suatu pantangan dan akan menimbulkan efek negatif. Di waktu yang sama, Mila terlihat masuk ke ruangan jenazah untuk menaburkan kapur barus. Hal itu Mila lakukan agar aroma jasadnya tidak terlalu menyengat.
Namun ketika dia melemparkan kapur tersebut, seketika saja ada salah satu kapur yang menggelinding kembali ke arahnya. Mila pun beranggapan jika masih ada orang yang hidup di antara mereka. Namun tiba-tiba, saat malam harinya, Cecep dan Deden langsung mengerjakan tugas, yakni mengubur sebagian jenazah yang semakin menumpuk akibat Mang Ujang yang sudah terlalu lama absen karena sakit. Dan di tengah-tengah mereka melakukan itu, tiba-tiba saja Cecep mendengar suara siulan. Dan ternyata diketahui suara tersebut berasal dari para warga sekitar untuk menghormati arwah dari orang-orang yang sudah meninggal. Sementara itu, beberapa warga yang masih sehat mulai menjalankan rutinitasnya, yakni membantu mengevakuasi warga. Bahkan terlihat salah satu pemuda memberi tanda silang di rumah yang sudah tidak ada penghuninya. Namun ketika dia hendak pergi, seketika saja lampu di rumah itu menyala dari dalam. Dan karena penasaran, pemuda ini pun kemudian memutuskan untuk masuk, lantas meletakkan catnya di lantai. Setelahnya, dia mencari saklar agar lampunya bisa dimatikan. Tetapi tak sengaja, dia malah menyenggol cat tersebut hingga tumpah. Dan saat pelan-pelan ia perhatikan, di tempat lain, Puput yang baru saja mandi mendengar suara pasien meminta tolong. Sehingga Puput pun bergegas pergi ke ruangan tempat pasien beristirahat. Dan sesampainya ia di sana, Puput tidak menemukan satu orang pun yang masih terjaga saat itu. Puput lantas melihat ada satu tempat tidur pasien yang kosong. Lalu tiba-tiba, dan ternyata itu adalah Mang Ujang yang seperti sedang ingin menyampaikan sesuatu. Namun karena virus sudah menjalar, akhirnya ia pun tewas saat itu juga. Di waktu bersamaan, Gendis yang sedang melaksanakan sholat, ia sempat diganggu oleh sosok Pocica. Namun ketika diperiksa, si Poci itu sudah menghilang entah kemana. Dan saat hendak melepaskan mukena, ia dengan jelas melihat bayangan Poci tersebut. Akan tetapi, bayangan itu pun menghilang seketika. Malam semakin larut, dan Cecep yang sedang terlelap tidur tiba-tiba dikejutkan dengan adanya suara hentakan pintu. Cecep kemudian berusaha untuk membangunkan Deden, namun dia tetap tak memperdulikan temannya, sehingga Cecep memberanikan diri untuk memeriksa sendiri keluar. Dan setelah dicek, ternyata dia tidak menemukan sesuatu di sana. Lalu ketika Cecep berusaha menghidupkan obor, secara tak sadar, dia sudah dikelilingi oleh para Pocica. Saya tak. Ini adalah Eneng, seorang gadis kecil yang baru saja ditinggal oleh sang ayah akibat terkena wabah. Sementara ibunya, beliau pun juga terlihat sudah mulai kritis. Tapi si ibu tak pernah mau dibawa ke balai pengobatan seperti warga lain. Karena beranggapan apapun yang terjadi lebih baik di rumah sendiri. Keesokan paginya, Eneng pun mendatangi para petugas medis, sekedar ingin meminta tolong agar salah satu dari mereka mau mendatangi ibunya di rumah. Namun ternyata harapan tak seindah kenyataan, karena hal itu ditolak oleh Gendis yang merasa dia paling oke dalam misi ini. Gak usah kepikiran kemana-mana ya. Rumah kamu emang di mana? 1 minggu berlalu, terlihat kini beberapa pasien sedang mengalami kondisi kritis, sementara obat-obatan yang mereka bawa sudah semakin menipis. Gendis pun menyarankan untuk meminta bantuan Mang Yusuf yang pernah mengantarkan mereka dan tak mau tahu bagaimanapun caranya. Dan saya juga gak mau kejebak di sini. Saat malam tiba, Eneng nampak datang lagi untuk mengajak Mila agar mau melihat kondisi ibunya. Yang ketika dalam perjalanan itu,
Mila merasa ingin buang air kecil, sehingga Eneng menyarankan agar Mila melakukannya di salah satu rumah warga yang sudah kosong. Namun tanpa mereka ketahui, rumah tersebut adalah rumah yang waktu itu ditumpahi cat oleh pemuda di awal film. Sambil menunggu Mila, Eneng kemudian menghidupkan lampu di atas meja. Lalu dia pun menemukan gambar sederhana dengan sahabatnya. Sehingga dari sini diketahuilah, rumah ini adalah rumah teman si Eneng semasa hidup. Dan pada saat asyik mengamati gambar tersebut, Eneng melihat sosok bocil berlari bersembunyi di bawah meja. Lantas, dia pun mencoba mendekatinya. Akan tetapi Eneng tidak menemukan apapun di sana. Neng, kamu di mana? Neng! Neng, kamu di mana? Sesaat kemudian, Mila melihat tangan si Eneng menunjuk ke satu arah dan mengisyaratkan bahwa Eneng melihat seseorang di balik kain. Akan tetapi saat dicek, justru Mila malah menemukan Eneng yang asli sedang bersembunyi. Sehingga dari sini Mila pun menyadari jika rumah ini tidak baik dan sosok yang menunjuk tadi adalah entitas lain. Itu tadi apa? Scene kemudian berpindah, terlihat Deden dan Cecep berusaha untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi Mang Yusuf. Hingga sampailah mereka berdua ini di sebuah sumur tua. Dan ketika Deden akan mengambil air untuk Cecep yang sedang buang air kecil, tiba-tiba dia mendengar suara siulan yang semakin didengarkan. Suara tersebut seperti semakin mendekat. Bersamaan dengan itu, tali timba yang ditarik Deden pun terasa berat, sampai-sampai ia dibuat terjatuh saat menariknya. Mereka berdua kemudian menceritakan kejadian tadi kepada Puput dan Gendis. Bahkan Puput di sana juga teringat jika sebelum Mang Ujang meninggal, beliau sempat ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Sehingga sekarang mereka pun berasumsi jika ada sesuatu yang tidak beres dengan dusun ini. Lalu di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba saja Gendis teringat dengan Mila yang tidak ada di antara mereka. Ini Mila kemana ya? Biar saya aja yang nyusulin Mila. Kamu siapanya Mila? Kembali lagi kepada Mila yang sudah sampai di rumah si Eneng. Dia di sana melihat ada payung hitam terbuka di sudut ruangan. Lalu kemudian Mila pun melihat ada sosok wanita duduk sambil memainkan rambutnya. Bahkan dia mengira wanita tersebut adalah ibu si Eneng. Tetapi ternyata Eneng malah menunjukkan posisi ibunya yang sedang berada di kamar. Di waktu bersamaan, Gendis yang geram mengetahui Mila pergi ke rumah si Eneng, kemudian mengajak Deden dan Cecep untuk menyusul ke sana. Sementara Pupu ditugaskan Gendis untuk tetap berjaga, ditakutkan nanti ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Dan benar saja, ketika semua orang sudah pergi meninggalkannya, seketika dia mendengar sayup-sayup suara orang meminta tolong. Puput pun segera datang untuk mengecek kondisi si pasien. Tetapi anehnya, dia tidak menemukan satu orang pun yang seperti membutuhkan pertolongan. Dan tak lama, Puput mendengar suara siulan dari luar yang mengarah ke tempat disimpannya para jenazah. Namun lagi-lagi, Puput tak menemukan tanda-tanda ada jenazah yang masih hidup. Tetapi tiba-tiba, setelah tewasnya Puput, adegan kembali kepada Mila yang telah selesai memeriksa ibu si Eneng. Dan kemudian, ia berpamitan pulang untuk kembali ke peradabannya. Namun baru saja hendak pergi, secara mengejutkan, dia kembali mendengar suara siulan. Tapi kali ini, Mila melihat jika Eneng segera menyahut siulan tersebut. Mila kemudian bertanya kepada Eneng, apa tujuan dari bersiul malam-malam. Bahkan, semua warga dusun pun melakukannya. Yang hal itu ternyata semata mereka lakukan hanya untuk menghormati saudara-saudaranya yang sudah meninggoy. Bahkan payung terbuka di pojok ruangan, si Eneng pun memberitahu Mila jika payung tersebut digunakan sebagai penangkal dari hal-hal yang buruk. Mila seketika teringat dengan Puput yang telah menutup payung tempo hari.
Lantas, dia bergegas pulang, bermaksud ingin memberitahu temannya. Namun setelah berjalan cukup jauh dan lama, Mila ternyata hanya melewati jalan itu-itu saja. Bahkan semakin berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Lalu ketika dia berlari di bawah pohon bambu dan mengarahkan senternya, tiba-tiba saat terbangun, kini Mila sudah berada di penampungan. Dia berhasil ditemukan oleh teman-temannya pada malam itu juga. Kemudian tak lama, Deden pun datang dan membawa informasi jika Puput sudah tiada. Yang hal itu sontak membuat semua berlari untuk menghampiri jasad si Puput. Lalu Gendis di sana meminta Deden untuk segera menghubungi Mang Yusuf agar mereka semua bisa cepat pergi dari tempat ini karena dia khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Telepon lagi. Suruh datang hari ini juga. Pada saat Cecep sedang mengaji untuk almarhumah Puput, Gendis tiba-tiba berdiri dan pergi dari ruangan tersebut, kemudian mengemasi barang-barangnya. Yang hal itu tentu saja membuat Mila menjadi marah, sebab jika mereka pergi sekarang, lalu siapa yang akan mengurusi jasad temannya itu? Nggak pernah dengerin saya. Dari sini terjadilah adu mulut di antara mereka berdua dan saling menyalahkan. Namun di tengah perdebatan mereka, datanglah Kang Deden dan mengabarkan jika Mang Yusuf kini sudah bisa dihubungi. Mila memilih untuk tetap tinggal di dusun ini karena ia merasa tak tega jika harus meninggalkan si Puput. Tetapi Gendis yang keras kepala, ia memutuskan untuk duluan pergi seorang diri. Sedangkan Deden dan Cecep, mereka juga memilih untuk tetap tinggal di dusun ini untuk sementara mengurus jasad si Puput. Hari berlalu, saat malamnya, terlihat para pocica berkeliaran di dusun tersebut. Kala itu, ibunya Eneng yang sedang sakit pun harus melihat sesuatu yang tak mengenakan. Beliau lantas berteriak memanggil si Eneng dan memintanya agar segera menutup jendela. Lalu ketika Eneng berpamitan untuk memasak di dapur, tiba-tiba di tempat berbeda, terlihat Deden terbangun dari tidurnya akibat mendengar suara hentakan pintu. Dan saat itu pula lah, dia merasa tubuhnya menjadi gatal. Yang saat diperiksa, ternyata dia sudah terkena wabah itu juga. Sehingga mau tak mau, ia harus memberitahukan masalah ini kepada Cecep dan Mila. Tak lama kemudian, si Eneng juga datang menemui mereka untuk memberitahukan jika ibunya sudah tiada dan menyampaikan permintaan terakhir almarhumah, yakni beliau ingin dikebumikan satu liang dengan sang suami. Mendengar itu, kemudian mereka pun berbagi tugas. Deden akan mencari sinyal untuk menghubungi Mang Yusuf, sementara Cecep akan mengurus jasad ibu si Eneng. Lalu Mila dan Eneng akan mencari warga yang masih hidup untuk diajak pergi keluar dari dusun ini. Beberapa saat setelah itu, Cecep yang hendak mengurus ibu Eneng dibuat terkejut kala menemukan fakta di mana jasad ayah si Eneng dimakamkan dengan cara berbeda, yakni terbalik tidak seperti jenazah konvensional lainnya. Sementara itu, Deden yang sedang mencari sinyal tiba-tiba dikagetkan oleh suara petir dan membuat ponselnya terjatuh ke dalam sumur. Lalu dia pun berusaha mengambil ponsel tersebut dengan sebatang kayu. Namun hal itu tidak berhasil. Lantas, dia memilih untuk beristirahat sejenak di atas tembok sumur. Tetapi kemudian kembali kepada Gendis yang tengah dalam perjalanan menuju dermaga. Dia di sana mulai merasakan aroma-aroma keanehan, di mana ia sadar jika hanya berputar-putar di tempat itu saja. Dan sampai akhirnya, Gendis seperti melihat sosok Puput yang muncul di hadapannya.
Adegan beralih lagi ke Cecep. Dia kemudian membongkar semua kotak-kotak peristirahatan lainnya. Dan Cecep pun terkejut ketika melihat semua jasad dikebumikan dengan posisi terbalik. Lantas dengan segera, dia pulang ke rumah bekas Mang Ujang dan mencari buku tentang tata cara mengurus jenazah. Yang saat ketemu, ternyata di desa itu memiliki aturan berbeda dan tidak boleh dilanggar. Tak lama, terdengarlah suara teriakan Mila memanggil. Lantas Cecep pun keluar dan mengatakan jika semua yang terjadi atas kesalahannya karena tidak mengikuti petunjuk dari buku tersebut. Saya udah melanggar adat di desa ini, saya udah ngelakuin pamali nih. Belum selesai Cecep bercerita, tiba-tiba Eneng melihat kedua orang tuanya muncul. Yang saat didekati, mereka seketika saja berubah bentuk. Sehingga Cecep yang melihat itu kemudian menyelamatkan Eneng, lalu mengajaknya bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah sosok itu pergi, mereka pun menemukan Deden sudah tak bernyawa di dalam sumur. Sehingga Mila kali ini berpikir dan mengajak mereka untuk segera pergi dari dusun pocong ini. Tetapi si Eneng justru malah takut untuk meninggalkan desanya, karena dia tidak pernah pergi jauh sebelumnya. Namun saat Mila dan Cecep meyakinkan Eneng, tiba-tiba Cecep terjatuh dan terperosok ke dalam lubang galiannya. Lalu tampaklah asap mengebul dari dalam tanah. Kemudian Mila yang melihat itu, dia lantas mencoba menarik tubuh Cecep. Tetapi di dalam lubang, sudah banyak sekali pocica yang berusaha menarik tubuh Kang Cecep. Cecep pun teringat mantra di balik bukunya Mang Ujang, sehingga dia meminta si Eneng untuk memeriksa dan segera membaca mantra tersebut. Dan alhasil, setelah mantra itu dibacakan, pocica-pocica itu menghilang entah kemana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya mereka bertiga pun selamat, dan kini bisa bertemu kembali dengan Mang Yusuf. Mila lalu menceritakan semua yang terjadi kepada Mang Yusuf, sembari sadar bahwa setiap daerah yang dikunjungi memiliki aturan serta adat istiadat masing-masing. Satu bulan kemudian, terlihat sekelompok anak muda sedang melakukan ekspedisi mandiri. Dan dari sini, barulah diketahui nasib Gendis yang ternyata dia masih hidup dan tetap di dalam hutan serta berputar-putar di tempat yang sama. Tamat. Ada pepatah, di mana kaki dipijak, langit dijunjung. Itu adalah benar adanya. Dan mungkin inilah pesan moral dari film Pamali Dusun Pocong ini. Meski adat, kepercayaan, bahkan mitos bertentangan dan berbanding terbalik dengan kebiasaan di daerah masing-masing, tetap saja kita harus menghormati, juga menjalankannya ketika kita berada di sana. Sebagai contoh, walau bersiul di malam hari, membuka payung di dalam rumah, mengurus orang meninggal dengan cara berbeda adalah sebuah pamali. Tetapi di dusun ini adalah satu keharusan yang wajib dilakukan. Apabila tidak dikerjakan, maka akan menimbulkan hal yang buruk. Tapi namanya pamali, itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Dan apakah kalian percaya akan pamali? Mungkin sampai sini dulu pembahasan film kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias.